dengan berbagai topik dan juga narasumber-narasumber menarik yang kami hadirkan di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari ini spesial karena menjadi waktu yang tepat untuk dikunjungi oleh Bapak PJ Bupati Kabupaten Buleleng, Bapak Ketut Lihatnyane, di mana beliau akan mengakhiri masa tugasnya sebagai pejabat PJ Bupati Kabupaten Buleleng tanggal 20 Februari mendatang. Beliau sudah membawa banyak sekali perubahan untuk Kabupaten Buleleng ini selama 2,5 tahun ya. Dan kita akan berbincang apa saja langkah-langkah jejak visioner beliau yang sudah beliau keluarkan, yang sudah beliau berikan kepada Kabupaten Buleleng selama 2,5 tahun di Kabupaten Buleleng. Bersama dengan Bapak Pejabat PJ Bupati Kabupaten Buleleng, Bapak Ketut Lihatnyane. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Om Swastiastu. Swastiastu. Terima kasih sebelumnya Bapak sudah berkenan hadir di RRI Singaraja di tengah kesibukannya, dan beliau bersiap untuk kembali ke Provinsi Bali begitu ya, kembali ke Denpasar untuk kembali menduduki jabatan sebelumnya begitu ya Pak ya, sebagai Kepala BKD Provinsi Bali. Wah, luar biasa sekali Pak. Itu suatu kebanggaan sekali Bapak berkenan hadir di hari-hari terakhir Bapak menjadi pejabat PJ Bupati Buleleng. Yang unik adalah di sini Bapak sebagai salah seorang birokrat yang menjabat sebagai PJ bukan hanya sekali di Buleleng saja begitu ya, sudah di mana-mana begitu, dan menjadi pimpinan daerah, kepala daerah itu kan menjadi salah satu jabatan yang diidam-idamkan, bahkan tidak sedikit mereka harus mengeluarkan uang untuk itu karena sebagai jabatan politik begitu ya Pak ya. Nah, Bapak sudah diberikan keistimewaan untuk menjadi pimpinan daerah tanpa pemilu. Ini gimana Pak ceritanya? Mungkin bisa diceritakan dulu. Oke, Om Swastiastu, para pemirsa RRI Singaraja, khususnya Studio Pro 1 ya, RRI Singaraja. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Tadi sudah disampaikan bagaimana perasaan dan kesan orang tidak akan pernah terbayang akan menduduki jabatan ini. Tapi orang pasti akan memiliki, cita-citanya apa? Oh, saya jadi dokter, saya jadi insinyur, seperti itu. Tetapi jarang ada cita-cita, saya jadi bupati, saya jadi gubernur, gitu. Nah, saat kita selaku birokrasi ditugaskan, maka kita harus mengemban tugas dan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, sejak awal saya dilantik tanggal 27 Agustus 2022 untuk mengisi kekosongan pemerintahan pasca kepala daerah yang sebelumnya, sampai dengan dipilihnya kepala daerah definitif, maka saya diberi tugas dan sekaligus wewenang untuk menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan memfasilitasi pemilu dan pemilu kada yang telah berjalan secara nasional, dan Astungkare di Buleleng berjalan dengan aman, damai, dan demokratis. Di tengah-tengah saya menjalankan tugas selaku penjabat bupati di bidang urusan pemerintahan, awal yang kita lakukan adalah bagaimana melakukan penataan di bidang tata kelola pemerintahan. Karena kita sadar betul tata kelola pemerintahan akan membawa arah berjalannya program kegiatan itu secara terukur. Itu yang pertama. Yang kedua, tata kelola pemerintahan itu untuk memberikan satu rumusan bagaimana pelayanan kepada masyarakat itu bisa berjalan efektif dan tepat sasaran. Yang ketiga, tata kelola pemerintahan itu memastikan sistem yang dibangun untuk bisa mendorong
efektivitas, efisiensi, akuntabel di bidang perencanaan anggaran untuk pembangunan di Kabupaten Buleleng. Atas dasar itu, setelah tata kelola pemerintahan itu, baru kita mengimplementasikan satu sistem tata kelola itu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya. Kalau pelayanan kepada masyarakat, apa sih yang dibutuhkan? Bahwa jangan lupa, pemerintah itu hadir untuk masyarakat. Ya. Atas dasar itulah, maka saat saya diberi mandat, diberi tugas kurang lebih 2,5 tahun di Buleleng ini, kami membangun mall pelayanan publik. Ya. Dan terakhir, bagaimana kita mendorong proses perizinan itu bisa cepat, gratis, atau tanpa biaya. Ya. Yang ketiga, bagaimana pelayanan yang menjadi hak asasi masyarakat. Apa itu? Di bidang pendidikan, di bidang kesehatan. Ya. Menjamin mereka, khususnya bagi masyarakat yang memiliki akses, memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik melalui BPJS, tidak berbelit-belit, cukup dengan KTP dan sebagainya. Banyak hal yang memang harus dilakukan untuk masyarakat itu sendiri. Baik. Nah, sehingga keberadaan pemerintah dalam konteks memberikan pelayanan, masyarakat juga merasakan, oh benar-benar pemerintah itu hadir saat masyarakat membutuhkan sesuatu yang memang benar-benar harus disiapkan oleh pemerintah. Namun demikian, dengan sebuah proses pembangunan tidak akan mungkin bisa selesai begitu saja. Karena sebuah proses pembangunan selalu dipengaruhi oleh perubahan lingkungan strategis, perubahan dan mindset masyarakat yang memang lebih mengharapkan pelayanan yang cepat, transparan, murah, dan bahkan gratis. Nah, karena saya orang birokrasi, pertama yang saya lakukan adalah bagaimana mewujudkan sistem itu melalui sebuah tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan melayani. Seperti itu. Sehingga benar-benar anggaran yang dikelola itu adalah berdampak. Karena saya orang birokrasi, sudah tentu dikoki dengan satu prinsip bahwa birokrasi harus memberikan dampak kepada pembangunan, kepada masyarakat itu sendiri. Baik, ini menarik Pak, karena tadi Bapak juga mengatakan bahwa memang Bapak latar belakangnya adalah seorang birokrat, kemudian harus menduduki salah satu jabatan politik begitu ya Pak ya. Nah, saya ingat sekali pada saat Bapak baru pertama kali bertugas di Kabupaten Buleleng, Bapak mengambil sebuah kebijakan yang membuat pro dan kontra berbagai pihak, yaitu efisiensi. Dan itu menurut saya adalah salah satu langkah visioner di mana yang kita tahu pemerintah pusat saat ini sedang menggaungkan itu, sedangkan Bapak sudah melakukan itu 2,5 tahun yang lalu. Apa yang ada di benak Bapak saat itu, saat mengeluarkan kebijakan efisiensi di berbagai lini yang bisa diefisiensikan? Ya, pada waktu itu saya berpikir bahwa anggaran yang dikelola itu berapa sih untuk masyarakat, berapa sih untuk operasional. Efisiensi yang kita maksudkan di sana itu adalah efisiensi manakala anggaran yang dikelola itu tidak memberikan dampak dan manfaat yang besar bagi masyarakat. Contoh, kita masuk pada sebuah era digital. Bahwa kita tahu bahwa digitalisasi lawannya dematerialisasi. Tidak butuh kertas yang banyak, karena semua by system. Tapi tatkala anggaran itu banyak untuk membeli kertas, ATK dan sebagainya, itu yang kita sesuaikan.
Gitu. Yang kedua, makan minum. Ya. Nah, makan minum itu semua itu barang operasional. Sehingga kalau rapat-rapat tidak perlulah kita terlalu berlebihan di dalam hal memberikan makan dan minum. Karena hasilnya apa? Yang ketiga, di bidang perjalanan dinas misalnya. Jangan lupa, pegawai itu, birokrasi itu mereka sudah digaji. Sudah dapat tunjangan kinerja. Dia sudah dapat tunjangan jabatan. Jangan sampai nanti pada saat dia bertugas ke lapangan dan itu adalah tugas fungsinya mereka, harus dibayar lagi dengan perjalanan dinas. Sehingga apa yang terjadi? Apabila kita tidak melakukan hal itu, maka anggaran untuk masyarakat menjadi kecil. Untuk membangun infrastruktur, untuk melayani masyarakat di bidang kesehatan dan sebagainya. Itu yang kami lakukan dan kita sudah lakukan 2 tahun yang lalu. Sekarang sudah ada instruksi presiden, sudah ada peraturan Menteri Keuangan tentang efisiensi. Ya. Berarti Buleleng dengan adanya instruksi presiden dan peraturan Menteri Keuangan tentang efisiensi tidak kaget. Tidak kaget gitu. Awalnya memang karena kita sentuh pada sebuah zona nyamannya. Ya. Gitu. Saya masuk ke sini untuk merubah satu mindset. Bahwa birokrasi itu di samping dia melayani, jangan sampai birokrasi kejebak pada sebuah rutinitas administratif. Gitu. Sehingga yang kita sedikit ganggu adalah zona nyaman mereka. Itu yang kami lakukan dan sekarang pusat baru melakukan itu. Dan Buleleng sudah lebih dulu melakukannya begitu Pak. Kemudian ada menarik juga Pak yang sudah saya rangkum dari sepanjang 2,5 tahun perjalanan Bapak PJ Bupati adalah Bapak PJ Bupati tidak segan-segan menegur seseorang ataupun salah seorang pejabat yang misalnya melakukan atau terlihat untuk tidak hadir dalam satu rapat begitu, dalam forum yang besar begitu, dan itu kemudian menjadikan dampak untuk pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat kembali melihat bahwa oh ternyata pemerintah memang ada untuk Kabupaten Buleleng. Nah itu bagaimana Pak yang Bapak lakukan itu? Apakah memang itu dilakukan hanya di depan masyarakat pada saat rapat atau mungkin pada saat Bapak memimpin rapat internal juga Bapak seperti itu Pak? Dalam konteks kita menjalankan tugas-tugas selaku birokrasi, apalagi dia menduduki sebuah jabatan, maka dia harus memiliki kemampuan, memiliki satu kompetensi. Kompetensi apa? Kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, masalah budaya, perilaku, dan kompetensi teknis. Jangan sampai seorang pejabat dia tidak tahu apa yang dia kerjakan. Kalau seorang pejabat tidak tahu apa yang dia kerjakan sesuai dengan tusinya, bagaimana dia bisa mengarahkan kepada bawahannya? Bagaimana seorang pejabat yang menjalankan roda organisasi bisa berinovasi? Atas dasar itulah saya masuk ke Buleleng. Maka yang kita dorong adalah jangan mewakilkan. Untuk mengukur apakah seorang pejabat birokrasi itu sudah memiliki kapasitas dan kapabilitas di bidang itu. Jangan sampai nanti tidak ada seorang pejabat yang tugas pokok fungsinya menyuruh bawahan saja. Dia harus paham dulu. Nanti kalau kompetensi yang dia tidak miliki oleh seorang pejabat, bisa bawahannya lebih pintar dari atasannya gitu. Nah, gimana kita mengarahkan? Kita memberikan penilaian seperti itu. Dan ini mengajari mereka untuk disiplin. Tidak hanya di daerah, negara maju, dia bisa proper, dia bisa exit
apabila dia menegakkan satu disiplin. Jangan lupa, disiplin perubahan itu hanya bisa terwujud apabila memiliki satu disiplin yang tinggi, memiliki satu hierarki kerja yang jelas, dilaksanakan dengan tulus ikhlas. Ya. Baik. Sebagai sebuah abdi negara seperti itu. Ya, ini menarik kemudian ya Pak. Dan ada lagi yang memang sampai sekarang mungkin masyarakat Buleleng berteriak ataupun menggaungkan salah satu slogan yang Bapak berikan juga begitu, yaitu Buleleng berbangga. Nah, itu bukan hanya slogan kalau saya pikir begitu ya, dari berbagai wawancara yang sudah dilalui oleh Bapak PJ Bupati selalu menggaungkan Buleleng berbangga. Kita orang Buleleng, kita yang harus bangga dulu dengan Buleleng, baru kita bisa menggunakan produk-produk yang lainnya atau orang lain. Nah, ini kenapa Pak akhirnya Bapak mencetuskan kata-kata Buleleng berbangga itu? Apa karena mungkin Bapak adalah putra daerah? Salah satunya ya. Bagaimanapun Buleleng itu, bagaimanapun kondisinya, saya sangat bangga jadi orang Buleleng. Ya. Itu satu. Yang kedua, kata bangga itu jangan diartikan secara harfiah sebagai sebuah kiasan kata-kata. Rasa bangga itu harus diwujudkan dan diimplementasikan bahwasanya membangun Buleleng itu tidak hanya kita membangun fisiknya, tetapi yang kita bangun adalah raganya. Rasa jengah itu akan muncul. Rasa jengah itu akan muncul, maka yang terjadi adalah masyarakat Buleleng akan selalu aktif, akan selalu sebagai pekerja keras. Akan selalu masyarakat Buleleng itu memberikan dan mengutamakan bahwa Buleleng itu ada segala-galanya buat mereka. Artinya jiwa yang harus kita bangun dulu. Seperti kita membangun Indonesia, kita membangun jiwa dan raganya. Seperti itu. Nah, apa wujud nyata dari rasa bangga itu? Apabila Buleleng bisa tampil di tingkat nasional sebagai juara misalnya, meskipun juara bukan satu-satunya tujuan. Setelah itu apa yang dilaksanakan secara nasional tapi Buleleng juga bisa lebih awal. Contohnya kemarin untuk nomor induk calon pegawai P3K Buleleng pertama. Buleleng juga yang bisa tes di Buleleng itu sendiri. Apa yang menjadi sebuah hal yang menurut saya itu merupakan kebanggaan bagi sebagian kecil masyarakat. Jangan lupa bahwa Buleleng berbangga itu harus kita wujudkan, kita artikan sebagai sebuah instrumen yang menjadi pendorong utama untuk memajukan Buleleng seutuhnya. Kalau tidak ada memiliki rasa bangga, maka kita akan membiarkan Buleleng begitu-begitu saja. Nah, kalau saya sih begitu. Iya, dan itu menjadi salah satu slogan yang sangat tepat ya Pak ya, di kita menjadi motivasi untuk bisa menggerakkan Buleleng menuju Buleleng yang lebih baik ke depannya. Dan kemudian juga selain Buleleng berbangga, juga salah satu program yang selalu Bapak gaung-gaungkan dan selalu Bapak tekankan adalah terkait dengan kemiskinan ekstrim, stunting, dan juga pembukaan lapangan pekerjaan. Ini adalah program-program yang memang sangat berdampak sekali kepada masyarakat, terutama kemiskinan, Pak. Karena kita tahu Buleleng bukan hanya ada di batas garis kemiskinan saja begitu ya. Bahkan ada masyarakat kita yang berada di kemiskinan ekstrim. Dan itu menjadi salah satu fokus dari 2,5 tahun Bapak mengabdi untuk Buleleng. Ya. Kalau kita melihat keberhasilan seorang kepala daerah, kepala pemerintahan, tolak ukurnya adalah bagaimana indeks pembangunan manusia. Dalam gini globalnya, bagaimana mewujudkan Sustainable Development Goal. Itu dari PBB itu. Nah, dalam konteks itu
sumber daya manusia menjadi satu titik utama. Karena kalau sumber daya manusia itu tidak kita kelola, kita tidak siapkan, meskipun kita memiliki tanah yang subur, sumber-sumber ekonomi, tetapi kalau SDM yang mengelola itu tidak memiliki kompetensi dan kapabilitas, maka itu tidak akan memberikan dorongan kepada kesejahteraan. Maka SDM, contoh Jepang. Ya. Jepang itu sebagian besar daerahnya kritis. Kenapa dia bisa menjadi negara maju? Kebetulan saya diberikan kesempatan dulu tahun 97-98 saya di Jepang. Itu mempengaruhi karakter saya. Ya. Bahwa ternyata kemajuan sebuah negara, kemajuan sebuah daerah, yang pertama dia garap adalah SDM-nya. Oleh karena itu, apa yang mempengaruhi SDM-nya? Satu, di bidang kesehatan. Yang kedua, di bidang kemiskinan. Terus, apa yang menjadi hambatan? Ya. Untuk bisa mendorong SDM unggul itu. Bahwa kita masih menyisakan masyarakat kita yang kurang beruntung. Saya tidak menyebut miskin. Ya. Anggaplah kurang beruntung, karena siapa tahu nanti ke depan dia memiliki sebuah peluang sehingga dia bisa terangkat derajatnya. Yang kedua adalah masih banyak kita melihat masyarakat kita yang berkebutuhan rendah, stunting. Yang ketiga, di Buleleng ini banyak sekali. Buleleng adalah wilayah yang memiliki jumlah penduduk paling banyak. Ya. Wilayah paling luas. Garis pantai paling panjang. Persoalannya, penduduk yang banyak, wilayah yang luas, garis pantai yang panjang. Setelah itu memiliki satu kreativitas yang ada di Buleleng. Kenapa kita tidak olah itu sebagai sebuah potensi? Saya mengajak konstruksi berpikirnya ke sana. Untuk apa penduduk luas, penduduk banyak, wilayah luas, subur, garis pantai panjang, tidak bisa kita manfaatkan sebagai sebuah potensi ekonomi? Ya. Yang terjadi adalah pengangguran dan kemiskinan. Dan itu sudah kita lihat di depan mata kita. Sehingga program-program yang kami lakukan, yang pertama, tidak perlu harus meniru daerah lain. Ya. Jangan nanti Buleleng disamakan dengan Badung. Yang Badung adalah industri jasa pariwisata. Kalau di Buleleng oke, pakai pariwisata juga pada spot-spot yang tersedia. Tetapi kita juga harus mendorong ekonomi masyarakat Buleleng dari potensi yang dimiliki. Apa itu? Pertanian dalam arti luas dan UMKM. Oleh karena itu, kita memiliki di Buleleng itu sekitar 62.000 lebih UMKM. Bisa nggak dibayangkan? Seandainya UMKM itu bergerak, pertumbuhan ekonomi, kualitas pertumbuhan itu akan menjadi baik. Dan itu kami lakukan dengan memberikan ruang kepada UMKM dengan membangun float. Ya. Setiap event, karena namanya UMKM, ada kecil di sana, jangan lagi dipungutin. Ya. Kita gratiskan, berikan dia pada event-event tertentu. Apa dampaknya dari itu? Kita bicara masalah data statistik, pengangguran di Buleleng turun. Dari 5,2 menjadi 2,6 sekian. Dan dari beberapa event yang diselenggarakan di kepemimpinan Bapak itu pergerakan uang, perputaran uangnya hingga miliaran rupiah ya Pak? Iya, dan itu ada di wilayah sendiri, tidak keluar. Ya. Seperti itu. Ya.
Itu yang mungkin menjadi tujuan itu ya Pak. Tapi awalnya mungkin ada pro dan kontra. Tentu tidak bisa kita hindarkan begitu ya. Bagaimana kemudian UMKM yang ikut berdagang, kemudian bagaimana regulasi dan satu hal yang mungkin masyarakat juga antipati terkait dengan birokrasi Pak. Karena banyak yang mengatakan birokrasi itu bertele-tele, kemudian lambat dan juga prosesnya sangat panjang begitu. Namun dengan adanya mall pelayanan publik, Bapak kembali menggaungkan bahwa pelayanan birokrasi harus cepat dan tidak dipungut biaya. Nah, itu bagaimana Pak dengan program seperti itu? Ini yang pertama yang saya rombak pada waktu itu adalah menyangkut masalah pelayanan masyarakat dengan menggunakan BPJS. Ya. Untuk apa ada kartu BPJS? Membuat kartu itu biaya. Kenapa sih tidak cukup dengan KTP? Itu juga yang didata di BPJS sama di KTP itu sama orangnya. Iya. Itu. Karena kalau pakai BPJS, ngontrol BPJS dulu, setelah itu mana KTP-nya. Itu yang kita pangkas. Dan memastikan bahwa setiap masyarakat Buleleng yang masuk dalam database, dia masuk menjadi perlindungan sosial, data perlindungan sosial. Dia harus dilayani di rumah sakit. Apabila dia kartu BPJS-nya misalnya terblokir atau mati, dia sakit, dilayani dulu, nanti baru diurus. Dan urusannya karena kita pakai sudah UAC, ya, maka hitungan menit selesai. Yang kedua, memang simbol kadang-kadang birokrasi itu diidentikan adalah pelayanan yang berbelit-belit. Yeah. Kalau kita bisa simple, kalau kita bisa efektif, kenapa harus dipanjangkan gitu? Kenapa harus dilakukan berbelit-belit? Kembali lagi, kita masuk pada era digital. Yeah. Kalau era digital itu adalah kecepatan yang menjadi ukuran keberhasilannya. Karena di era digital itu ada eviden, ada jejak digital. Sehingga orang tidak lagi bisa bermain-main. Seperti itu. Kalau nanti, jangankan masalah perizinan dan sebagainya. Sekarang, Buleleng itu mendapatkan peringkat pertama. Digitalisasi transaksi keuangan. Gitu. Apa ukurannya? Karena di Buleleng itu sekarang untuk berbelanja aja udah pakai kartu dia, pejabat. Sehingga tidak perlu lagi ini pakai, kalau SPJ sih bisa dibuat ya. Kalau pakai kartu kan evidennya jelas. Dan di Buleleng dibandingkan daerah lain ya kita cek lah. Iya, dan itu hanya salah satu penghargaan. Di masa Bapak penghargaan sudah didapatkan Buleleng itu ada beberapa ya Pak. Bahkan ada yang langsung diserahkan oleh Presiden pada kala itu begitu, Bapak diundang langsung ke istana begitu. Bagaimana kemudian langkah-langkah itu Bapak bisa menghantarkan Buleleng untuk bisa mendapatkan penghargaan-penghargaan, dan penghargaan itu kan bukan hanya sekedar penghargaan tapi pengakuan dari nasional bahwa kita Bali Utara, salah satu daerah yang ada di utaranya Bali ini ternyata bisa eksis, bisa perform di kancah nasional. Mungkin kita tahu pada awal saya ke Buleleng itu 2022 saya membuat tagline Buleleng Bisa. Iya. Dari Buleleng Bisa menjadi Buleleng Berbangga. Kenapa saya membuat tagline Buleleng Bisa? Karena kita memiliki sumber daya yang luar biasa. Kalau orang lain yang sumber dayanya lebih sedikit dibandingkan kita, dia bisa eksis, kenapa kita nggak bisa? Gitu. Nah, itu kita buktikan bahwa dalam hal melaksanakan program-program prioritas yang menjadi kebutuhan masyarakat, itu kita lakukan seperti halnya penanganan kemiskinan ekstrim, stunting, inflasi, penggunaan produk dalam negeri, dan yang lainnya, digitalisasi daerah, inovasi daerah, semuanya itu adalah
satu hal bahwa Buleleng itu bisa terdepan. Bukan kita yang mengatasnamakan itu, Ya. tetapi kita mendapatkan penghargaan. Dari 2022 sampai 2024, data yang ada di BPKD, dana insentif fiskal dari kinerja itu hampir 104 miliar. Bayangkan kalau kita hanya bekerja biasa-biasa saja, nggak akan ketemu, nggak akan dapat duit itu. Ya. Gitu. Kemiskinan ekstrim kita dapat. Tetapi kalau kita tanya dengan pola-pola lama, menangani kemiskinan harus ada APBD. Ya. Kenapa kita tidak mengajak dunia usaha? Karena di dalam Sustainable Development Goal ada yang urutan ke-16 apa 17 itu partnership. Tidak bisa mengerjakan sendiri. Mengajak dunia usaha. Sehingga 283 bedah rumah itu dari CSR. Tetapi bukan uang yang kita terima. Barang. Kita hanya menyajikan data saja. Kita menyajikan data, silakan nanti dunia usaha memilih. Karena di CSR itu diatur undang-undang bahwa sekian persen dari keuntungan mereka harus juga untuk dilakukan program-program bina lingkungan. Gitu. Dan sejalan dengan program dari pemerintah Kabupaten Buleleng kala itu, Pak ya. Iya. Yang kedua, menyangkut masalah inflasi. Inflasi apabila kita tidak kendalikan, itu akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Ya. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan kemiskinan tinggi. Maka inflasi juga salah satu faktor yang harus kita tangani. Ya. Sehingga kita juga mendapat penghargaan. Dalam bentuk dana insentif fiskal. Untuk apa dana itu? Ya itu untuk memfasilitasi UMKM. Videotron di pojok-pojok kota itu adalah dari dana insentif fiskal. Bukan dari dana PAD Kabupaten Buleleng. Luar biasa sekali, Pak ya. Dan itu tidak semua daerah mendapatkan itu, begitu ya Pak? Tidak gitu. Yang ketiga, stunting. Masuk saya ke sini, Buleleng itu terkenal karena stuntingnya tinggi. Ya. Saya kaget. Gitu. Sehingga apa sih yang menyebabkan stunting itu tinggi? Oh ternyata setelah kita identifikasi, kita harus melakukan upaya A, B, C, D, E. Kita lakukan itu, Buleleng juga terendah. Atas dasar itu dapat juga dana insentif fiskal. Nah kalau kita membangun hanya mengandalkan PAD, nggak akan bisa berjalan sesuai harapan kita. Oke, baik. Pak PJ, kita undang pendengar, sudah ada yang bergabung di 24644 Pak ya. Bisa kita sapa dulu. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Selamat pagi. Iya, dengan Bapak siapa ini Pak? Iya, mohon izin Isa. Iya, Pak Gus, silakan Pak Gus, singkat saja apa yang ingin disampaikan kepada Pak PJ Bupati ya. Silakan Pak. Terima kasih Rizka. Selamat pagi Bapak PJ Bupati Buleleng, saya banggakan hormati. Om Swastiastu, selamat pagi. Yang Gus. Iya, Gus Maung dari Mayong saya. Iya. Begini Bapak Bupati, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banget Bapak Bupati atas bantuannya Bapak terhadap saya sebagai anak veteran. Kemarin saya kirim surat ke Bapak Bupati, sangat luar biasa responnya. Sekarang sudah keluar SK ayah saya, ibu saya Sundayantu. Terima kasih banget Bapak Bupati. Saya belum bisa ketemu Bapak, ingin menghadap Bapak Bupati karena keterbatasan saya, fisik saya. Saya tunanetra, lagi dongol-dongolan, saya mohon maaf. Tapi saya ingin bertemu Bapak. Baik. Sampaikan Bapak ucapan terima kasih. Tidak banyak saya ngomong Pak. Ya.
Ya, Nggih, baik. nggih, bagus. Baik. Terima kasih Pak Gus Maung ya di Mayong ya. Ingin mengucapkan terima kasih atas berbagai hal yang sudah dilakukan oleh Bapak PJ Bupati Kabupaten Buleleng. Nanti akan ditanggapi. Kita sapa dulu pendengar lainnya 24644. Selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI. Iya, selamat pagi. Pak PJ, Om Swastiastu. Om Om Swastiastu. Swastiastu. Bapak. Ariante. Pak Narta Ariante, silakan Pak. Suksema banget Pak PJ atas pengabdiannya untuk Buleleng. Bangga menjadi orang Buleleng karena Bapak birokrasi ditugaskan di Buleleng kan Pak ya. Nah, kami selaku masyarakat melihat kinerja Bapak. Nah, tadi menyinggung birokrasi, punya pengalaman. Nah, sekarang Bupati yang baru juga yang lama dulu adalah ya Bupati itu kan jabatan politik dari partai politik. Ya. Kira-kira Bapak punyakah tip-tip atau kiat-kiat yang bisa disampaikan antara perbedaan persamaan nanti jabatan Bupati, Wakil Bupati itu jabatan politik dari partai politik sehingga bisa melanjutkan ide-ide atau program Bapak selain Bapak bisa menitip program-program yang bisa memberikan dampak positif Ya. kemajuan Buleleng. Baik. Kemudian Baik. yang terakhir, apakah ada pengaruh kemarin saya ngontak untuk jalan di PP itu masuk pasirnya, ada jebol, kemudian ada komentar departemen Ya. tertentu anggarannya dipangkas sehingga Baik. infrastruktur terlambat ginian. Mudah-mudahan bisa dicek karena banyak yang jatuh. Mungkin mudah-mudahan kepala desa atau lurah atau Baik. camat yang menangani jalan di PP di Ya. barat itu Pemaron pasirnya naik. Baik. Pak Narte, Mudah-mudahan. terima kasih ya Pak Ya. Narte ya. Kami sudah mendapatkan poin yang ingin Bapak sampaikan. Kita sapa satu penelpon terakhir di belakang Pak Narte, Ariante di 24644. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Om Swastiastu. Om Selamat Swastiastu. pagi. Semoga RI tetap jaya di udara. Iya, dengan Pak Pak Anggas. PJ, Oke, Om dumugi Swastiastu. becik-becik rayu raja. Becik-becik ngelayu banyak kenceng. Semangat Betul. yang kenceng. Wah ini saya kan kemarin sampai bersurat kepada Presiden bahwa nanti next pemilihan nanti untuk di seluruh Indonesia Bupati biar seperti dulu harapan dari masyarakat, jangan pakai orang politik kalau bisa. Karena kemarin begini, contoh semua pejabat kemarin yang artinya PJ di Indonesia, bahkan Pak PJ di 2 tahun 8 bulan kurang lebih itu saya hitung itu tidak ada masalah. Ya. Malah yang tadinya dipisit sekarang memang benar-benar itu ada suatu penurunan dan dipangkas. Saya sangat setuju sekali. Karena apa? Karena ini untuk Buleleng yang Pak PJ sendiri ngayah di sini berdasarkan dari jadi rasa cinta tulus ikhlas. Ya. Tidak ada yang kepentingan pribadi, kepentingan politik tidak ada. Murni pure untuk masyarakat Buleleng. Nah ini sangat luar biasa. Baik. Dan saya juga dengar di sini, mudah-mudahan nanti pemimpin yang ke depan ini sebagai pilihan proyek, Bapak Ketua Dian ini sebagai contoh. Kenapa? Ke Jakarta aja, tiket aja pakai ekonomi. Ya, Jadi masyarakat baik. bisa tahu. Nah, itu sangat luar biasa. Dan satu hal lagi, di dalam kepala dinas dia memilih, jadi dia Pak BJ ini selalu memilih orang itu sesuai dengan talentanya. Ya. Jadi saya berharap nanti Pak BJ nanti mudah-mudahan nanti masih bisa dilirik sama pimpinan nanti memimpin Buleleng nanti. Iya, Sekian baik. dan terima kasih Om Oke, Santi Rahajang Rayu Surung Ajang Mermu Bayu. Iya, baik. Terima kasih Pak Anggas, luar biasa sekali ini. Nanti kita akan tanggapi satu persatu yang sudah masuk di 24644 dan kita mohon maaf sekali untuk yang ingin bergabung Pak PJ. Ini antusias masyarakat sangat luar biasa. Di WhatsApp juga ada yang bergabung. Kemudian ada juga beberapa pesan WhatsApp yang nanti kalau ada waktu
waktu kita akan bacakan begitu ya Pak ya. Ada tadi sudah yang bergabung di 24644 itu ada 3 orang penelpon, ada Pak Gusmaung, ada Pak Narte dan juga Pak Anggas. Kita tanggapi dari Pak Gusmaung dulu, tadi mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan juga berbagai hal yang sudah Bapak berikan kepada Buleleng. Ya. Om Swastiastu, Pak Gus. Terima kasih kembali karena itu adalah salah satu bentuk pelayanan. Pelayanan yang cepat. Ya tidak perlulah Bapak harus datang ini Pak. Karena itu adalah memang tugas dan kewajiban pemerintah daerah. Terus untuk Pak Narte Ariante, kiat-kiat apa, kita sudah sering komunikasi dengan bupati, wakil bupati terpilih. Bagaimana ke depan dalam konteks pembangunan, anggaran itu harus diarahkan lebih banyak kepada program-program yang menjadi kebutuhan masyarakat. Contoh, untuk menyangkut masalah meringankan beban masyarakat untuk melaksanakan kewajiban bantuan ngaben masal. Ya. Setelah itu ambulan. Bahkan kita siapkan anggarannya untuk ambulan, untuk mobil jenazah ini. Yang ketiga adalah membantu pakaian anak-anak sekolah yang masih di bawah garis kemiskinan. Itu sudah kita anggarkan. Dan kebetulan juga itu menjadi janji politiknya mereka. Artinya kita di dalam estafet ini itu benar-benar kita lakukan komunikasi, koordinasi. Saya tidak memandang dia dari mana, tetapi yang saya lihat adalah bahwa dia adalah nanti menjadi driver untuk membawa Buleleng, dan kita secara moral harus juga bisa membawa Buleleng ini ke arah yang lebih maju. Kalau Pak Anggas, terima kasih Bapak juga sering mengawasi, memonitor tidak hanya kami, tetapi para pejabat-pejabat yang berkaitan dengan masalah korupsi, yang berkaitan dengan masalah pungutan-pungutan, yang berkaitan dengan masalah pelayanan, perizinan dan sebagainya. Saya senang kalau ada yang mengawasi kita, itu istilahnya bahwa kita juga didikti. Gitu. Sehingga kita benar-benar dalam hal menjalankan tugas itu, sandaran kita adalah norma, aturan. Gitu. Oleh karena itu, nanti Bapak Bupati yang baru, Pak Dr. Sucidre dan Wakil Bupati Pak Gede Supriyatne, karena dia sudah berpengalaman di pemerintahan Pak, ya saya yakin pasti dia akan mampu membawa Buleleng ke arah lebih maju. Baik, terima kasih atas tanggapannya Pak PJ Bupati. Kita sapa kembali pendengar lainnya di 24644. Selamat pagi RRI. Halo, selamat pagi RRI. Iya, dengan Bapak siapa Pak? Pak Ketut Mariase Bondaleng. Ya, silakan Pak Ketut Mariase, singkat saja apa yang ingin disampaikan kepada Bapak PJ Bupati Buleleng. Iya, saya menyampaikan salam. Bapak sudah melaksanakan tugas luar biasa, sudah disikapi dengan tata kelola dan implementasi yang benar-benar berjalan. Saya juga mengucapkan selamat bertugas di tempat baru Bapak. Bapak. Saya mungkin orang Buleleng, bangga menjadi orang Buleleng. Saya salah satu guru teladan nasional. Baik. Nasional di tahun 2000. Jadi saya bangga sekali dengan Bapak. Bapak sudah melaksanakan kepemimpinan Aska Brata, saya cek berjalan. Kemudian juga Tri Kaya Parisuda sudah berjalan, berpikir, berperilaku dan berkata-kata itu sudah luar biasa. Memilih pejabat itu harus benar-benar ditekankan, ada disiplin waktu, disiplin kerja, disiplin tanggung jawab. Ampure, sepatu batas, sepatu baru jangan simpan dalam peti, kalau ada kata yang keliru jangan simpan dalam hati, Bapak. Baik.
Terima kasih Pak Ketut Mariase begitu ya atas apresiasinya juga dan dukungannya juga kepada pemerintah Kabupaten Buleleng. Di belakang Pak Ketut Mariase, untuk yang ingin bergabung kembali kami akan undang satu penelpon lagi di 24644 dan juga tadi di WhatsApp sudah ada yang bergabung, kita bacakan ya Pak ya. Satu pesan dari Bapak Ketut Entel begitu ya terkait dengan di Busung Biu ini. Bapak mengapresiasi dan menghargai kinerja Bapak selama sekitar 2,5 tahun dalam berbagai hal untuk masyarakat. Yang ingin Tiang tanyakan ini terkait di bidang pendidikan. Untuk di pendidikan sampai saat ini masih banyak PLT kepala sekolah TK, SD, SMP, SMA, dan sampai kapan ini akan hanya PLT saja dan kapan mereka akan didefinitifkan. Ampun nggih, Tiang mohon penjelasannya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ketut ya. Kita langsung dengarkan tanggapan dari Bapak PJ Bupati Kabupaten Buleleng. Dari Pak Ketut Mariase tadi di Bondalem, Pak PJ silakan. Terima kasih Pak Ketut Mariase. Ini kami juga bangga Bapak menjadi guru teladan nasional. Ya. Sehingga benar-benar banyak sekali hal-hal yang secara nasional itu dari Buleleng gitu. Ya. Contoh misalnya yang membuat aplikasi CAT untuk penerimaan PNS itu dari Buleleng. Itu dari Buleleng. Alumni Undiksa. Ya, luar biasa. Gitu. Banyak. Itu yang saya katakan tadi bahwa Buleleng memiliki sumber daya yang luar biasa gitu. Tapi kalau kita memanage yang benar, itu Buleleng itu akan cepat majunya gitu. Yang kedua Pak Entel ini memang guru saya ini dulu. Iya. Dari Busung Biu. Iya. Begini Pak, kepala sekolah itu nanti biar Pak Bupati yang baru lah. Karena dia yang akan memakai ya. Sehingga benar-benar pilihan dari mereka Pak Bupati yang baru, Pak Wakil Bupati yang baru itu benar-benar bisa mendefinitifkan kepala sekolah gitu. Karena proses ininya sih sudah selesai. Karena satu hal yang kita hindari di dalam hal menentukan kepala sekolah itu jangan sampai ada transaksional. Ya. Itu makanya agak panjang kita melihat. Jangan sampai ada transaksional di dalam menetapkan dan menugaskan guru sebagai jabatan fungsional dengan tugas tambahan. Karena kepala sekolah itu adalah jabatan fungsional dengan tugas tambahan. Ya. Gitu. Dan itu sudah selesai prosesnya, itu nanti tinggal kepala atau bupati definitif akan bisa mengukuhkan mereka. Iya, baik, berarti tidak lama lagi begitu ya Pak PJ ya. Terima kasih juga untuk yang sudah mengirimkan komentarnya di WhatsApp, kemudian juga di YouTube juga Bapak banyak sekali ada yang memberikan apresiasi kepada Bapak dan mengucapkan terima kasih dari masyarakat Kabupaten Buleleng. Terima kasih atas pengabdian Bapak untuk Buleleng maju, tetap semangat, semoga Bapak sehat selalu, ya kan. Ada juga dari pendengar kita yang lainnya, seperti slogan yang Bapak bangun, kami sebagai orang asli Buleleng juga turut berbangga. Dari GDEK, kemudian juga Bapak PJ yang luar biasa, seluruh sumber daya alam, kemudian SDA, ide pemikiran gagasan, waktu dan kinerja beliau total untuk kemajuan Buleleng. Baik, terima kasih. Pak, sebelum kita ke closing statement yang akan Bapak sampaikan, karena waktu kita hampir mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dengan berbagai pengalaman, kemudian juga koneksi yang Bapak miliki, Bapak pasti mempunyai kans untuk menjadi salah satu tokoh politik begitu ya Pak. Setelah Bapak menyudahi pengabdian Bapak sebagai birokrat begitu. Apakah kans ini memang ada atau Bapak juga akan menggunakan kans ini untuk kedepannya untuk membangun Buleleng, membangun daerah Bapak dengan cara yang berbeda? Yang jelas membangun Buleleng itu tidak menjadi satu-satunya harus dari aspek atau dari dunia politik. Bisa aja membangun Buleleng itu dari ruang-ruang yang lain. Ya. Ya. Dan mungkin saya akan memilih ruang yang lain itu. Tidak menjadi gini politik. Biarlah orang-orang politik yang bisa menjalankan itu. Tetapi kami
paling tidak akan memberikan sumbangsih pemikiran. Karena sekali lagi saya akan sedih manakala Buleleng itu mundur. Saya akan sedih. Oleh karena itu, meskipun saya nanti bertugas di provinsi, karena kita juga punya banyak teman, kenapa kita tidak juga arahkan untuk ke Buleleng, untuk membangun Buleleng yang kita cintai. Dan terakhir, kepada masyarakat, pendengar radio RRI Singaraja, dan masyarakat Buleleng yang saya cintai, saya banggakan, saya banyak memiliki satu keterbatasan. Selama saya memimpin Buleleng itu hampir 2,5 tahun lebih sedikit. Tentunya saya tidak bisa untuk memenuhi semua harapan masyarakat Buleleng. Atas dasar itu, pada kesempatan ini, manakala ada kesalahan-kesalahan, kehilapan kami selama berada di Buleleng, bertugas di Buleleng, pada kesempatan yang baik ini, melalui acara yang digagas oleh RRI Singaraja ini, izinkan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetapi di satu sisi saya juga tetap mengajak, mari kita membangun Buleleng ini seutuhnya. Jiwa dan raga, setiap gerak langkah nafas kita, taruhlah Buleleng itu di dada kita. Seperti itu. Saya mohon pamit untuk kembali bertugas di tempat saya yang lama selaku Kepala BKD Provinsi. Mudah-mudahan Buleleng ke depan akan semakin maju. Buatlah masyarakat Buleleng itu tersenyum. Masyarakat Buleleng tersenyum apabila Buleleng sudah dirasakan kemajuannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan pada semeton titiangi Buleleng sareng sami. Tiang sindap untuk para mesanti. Om Santi. Om Suksun. Terima kasih Bapak PJ Bupati Kabupaten Buleleng, Pak, sudah berkenan hadir. Selamat melanjutkan tugas kembali, dan saya minta satu kata Pak untuk kepemimpinan selanjutnya. Satu kata. Atau sebagai closing statement, jika boleh Pak. Ya, kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati yang nanti memimpin Buleleng itu, curahkan jiwa raga dan kesederhanaan untuk membangun Buleleng ini. Mari kita bersama-sama berkolaborasi untuk membangun Buleleng yang kita cintai. Baik pendengar, demikianlah dialog Hai Balikengken, jejak visioner PJ Bupati untuk Buleleng berbangga. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Ketut Lihatnyana MMA selaku PJ Bupati Kabupaten Buleleng. Sehat selalu Bapak. Kami nantikan Bapak untuk kembali ke Buleleng tentunya. Pendengar, dan terima kasih untuk atensi Anda. Saya tutup untuk dialog Hai Balikengken ini, dan kita berjumpa lagi dengan topik dan narasumber lainnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja. Saya Rizka Desiandra. Selamat pagi.